dan kita banyak membaca, mendengar. Betul. Kok BUMN ini sudah begitu besarnya, mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah, masih juga harus disusuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang lagi nih. Terima kasih sudah mengundang kembali. Oh iya, Pak. Pasti. Penting sehat ya. Alhamdulillah Bang Andi. Bang Andi gimana, sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap konsisten dengan prokes yang sudah Tetap ya Bang ya. Iya, walau bagaimanapun juga Meskipun sudah taruhlah menurun. Iya. Sudah jauh menurun, tapi kita tetap harus jaga. Baik Bang Andi. Siap Bang Andi. Bang Andi, ini yang paling lagi ramai ini kayaknya sekarang ini adalah BUMN nih Bang Andi. Nah, ini masih anggaplah obrolan kita hari ini adalah masih di segmen gosip politik. Karena Digosok makin sip ya. makanya kalau dengan Bang Andi ini segmennya adalah itu, tetapi sebenarnya itu sejalan dengan kapasitas Bang Andi sebagai ekonom deh, kan begitu. Nah, kali ini BUMN yang lagi menjadi sorotan sekali. Nah, kemarin Bang Andi sendiri saya lebih concern ke membahas soal transformasi BUMN itu sendiri. Iya. Nah, transformasi BUMN itu kenapa dilakukan, Bang Andi? Sebenarnya kan begini, kalau kita bicara nature-nya BUMN, Baik. baik itu yang diamanahkan oleh undang-undang, Ya. maupun juga harapan dari seluruh rakyat Indonesia gitu ya, bahwa sebenarnya BUMN ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tulang punggung ekonomi Ya, nasional. backbone. Kemudian dia harus bisa menjadi buffer ekonomi. Baik. Jadi kalau apabila misalnya ekonomi nasional ini gonjang-ganjing gitu ya, dia bisa mampu meredam gejolak itu. Gejolaknya, dampaknya. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Dia harus bisa mampu menjadi pelancar, ya, katalisator lah. ekonomi. Betul. Dan kemudian dia harus mampu membangun kolaborasi ekonomi secara komprehensif, Iya. holistik, di mana harus juga bisa bersinergi dengan baik dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti perusahaan swasta, Baik. kemudian juga UMKM, BUMDes, dan ekonomi kerakyatan. Baik. Jadi artinya punya empat tugas penting sebenarnya BUMN ini yang diamanahkan oleh undang-undang sebenarnya, atau itu menurut persepsi saya ya. Iya, betul. Boleh kan kalau saya salah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bebas. Namanya Tapi juga kita berpendapat. betul, memang BUMN ini karena memiliki size yang luar biasa besarnya, asetnya itu sangat besar gitu ya, harus memiliki 4 tujuan penting tadi. Ya, backbone ekonomi nasional, Katalisator. kemudian menjadi katalisator ekonomi, kemudian dia harus menjadi buffer ekonomi, kemudian dia harus membangun kolaboratif ekonomi dengan pihak-pihak lainnya. Ya, baik. Nah, sedangkan kita lihat barangkali BUMN selama ini ya, sejak didirikan sampai barangkali dekade terakhir ini pun seperti kehilangan arah gitu ya. Dan kita banyak membaca, mendengar. Betul. Kok BUMN ini sudah begitu besarnya, mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah, masih juga harus disusuin. Kalau ada masalah, minta tolong ke bapaknya gitu ya, ke negara. Nah, mungkin ini yang barangkali dipikirkan oleh pemimpin negara kita gitu ya. Dan juga Pak Menteri Erik ingin mencoba merubah mindset itu,
untuk mengembalikan fungsi BUMN menjadi yang tadi saya sampaikan 4 tugas pokok tadi. Sehingga diperlukan sebuah langkah besar, yaitu melakukan transformasi BUMN untuk kembali untuk bisa menjadi 4 tadi, backbone, kemudian buffer, katalisator, dan kolaboratif. Nah, sekarang ini kan salah satu alasan kenapa dilakukan transformasi di sini adalah karena di era disruption, disrupsi. Di era disrupsi ini sehingga dibutuhkan transformasi dengan percepatan, Pak Andi. Nah, apakah ini apa yang mesti dibutuhkan untuk melakukan transformasi ini? Nah, pertanyaan bagus ini, Mas Guru. Jadi kemudian how to do it gitu ya? Iya. Nah, kemudian kalau kita bicara how, when, how kan? Dan how tadi yang paling penting juga. Jadi ada timing, dan bagaimana, dan bagaimananya. Gitu ya. Nah, timingnya barangkali tadi seperti disampaikan oleh Mas Bu, bahwa di era disrupsi ini perlu sebuah strategi dan kebijakan yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi depannya bagaimana. Dan ditambah lagi dengan masa pandemi, gitu kan. Nah, sebenarnya masa pandemi ini adalah bagian daripada disrupsi sebenarnya. Gangguan juga gitu ya. Yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah mengharapkan gitu ya. Namun kalau kita lihat siklus perekonomian di dunia ini, sebenarnya disrupsi ekonomi ini bukan hanya masalah 4.0 gitu ya. Tapi sebenarnya ada krisis ekonomi yang sebenarnya sudah terjadi di beberapa tahun yang sebelumnya. Gitu. Apa itu, Bang? Nah, kita lihat bahwa sebenarnya krisis ekonomi ini dengan adanya misalnya perang dagang, ya kan. Kemudian juga masalah masalah ekonomi di negara-negara Eropa, gitu kan, dan sebagainya. Itu kan membuat ekonomi di dunia juga terdampak, termasuk juga Indonesia. Betul. Nah, sebenarnya tadi pertanyaannya bagaimana gitu. Betul. Nah, kita harus bisa melihat bahwa satu, siapa yang akan menjalankannya, who-nya tadi. Iya. Pasti pemerintah, karena BUMN ada di pemerintah kan. Betul. Dan ini diwakilkan di pemerintahan kita, Kementerian BUMN. Nah, ini sedang dilakukan sebenarnya, sudah dan sedang dilakukan. Namun kita harus melihat apa sih harus dilakukan. Gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara mau melakukan transformasi, kita harus melakukan evaluasi dulu kan. Kita mapping dulu. Kita mapping dulu apa dan bagaimana yang terjadi saat ini di BUMN kita. Kemudian setelah itu kita lihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh eksternal, betul. Maupun juga internal. Ya. Untuk itu dilakukan yang namanya rekayasa bisnis proses. Apa itu reshaping? Salah satunya. Baik. Nah, tapi berdasarkan proses bisnis proses yang direkayasa ulang. Baik. Nah, kita ini istilahnya di dalam, kalau saya menyebutkannya bisnis proses reengineering. Kita harus merekayasa ulang bisnis proses yang ada di seluruh BUMN. Apakah sudah tepat atau belum? Dasarnya adalah mapping tadi. Mapping. Ya. Kita berdasarkan kebutuhan visi misi dari BUMN ini ke depan bagaimana, apa yang dibutuhkan dan sebagainya, ya, baik oleh stakeholder yang lainnya maupun juga market, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di tubuh BUMN ini sebenarnya tepat nggak nih ya, gitu. Oh, ternyata tidak tepat. Harus lakukan rekayasa bisnis proses. Rekayasa bisnis proses. Baik. Bahwa barangkali struktur organisasinya tidak tepat, melihat kebutuhan yang ada. Kemudian juga financial structure-nya juga kurang tepat. Financial structure, baik. Ya, kemudian juga sumber daya manusia dan sebagainya.
manajemen produksinya, manajemen pemasarannya. Jadi kalau kita bicara bisnis proses itu tidak melulu masalah pemasaran saja misalnya. Betul. Tidak. Betul. Kita harus komprehensif, holistik. Menyeluruh. Jadi kita lakukan bisnis rekayasa bisnis proses itu dari seluruh bisnis proses. Dari seluruh ya. Dari seluruh ya, Pak. Dari seluruh bisnis proses dari BUMN tersebut. Nah, dari situlah baru kita bisa lihat bahwa oh seperti inilah struktur organisasi yang paling efektif dan efisien yang dibutuhkan oleh BUMN untuk bisa menyongsong, beradaptasi dan memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Nah, ini terkait dengan adaptasi era. Adaptasi era ini sangat dibutuhkan alih teknologi. Nah, ini kayaknya permasalahan ada di SDM. Ya, itu salah satu kalau menurut saya ya, gitu ya. Ya. Nah, selain itu memang kan kalau kita bicara seringkali juga pemerintah dan kita semua gitu ya, Pak Menteri juga menyampaikan masalah bahwa harus ada transparansi dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari yang disebut dengan good corporate governance. Good corporate governance. Itu yang seringkali ya diulang-ulang oleh Pak Menteri maupun juga Pak Presiden. Ya. Harus benar-benar, dan itu tidak hanya melulu milik perusahaan swasta, BUMN, tapi termasuk juga pemerintahan. Nah, ya. Dan ini sebenarnya sebuah tantangan yang luar biasa yang harus dijalankan, yang harus kita hadapi. Dan ini sebenarnya perlahan saya melihat bahwa tracknya sudah baik. Tapi yang menjadi masalah. Nah, ini Bang, gimana? Yang menjadi masalah gitu Mas Bro. Catatan itu kan. Yang menjadi masalah adalah permasalahan di BUMN ini, terutama kita lagi bicara BUMN kan? Iya, betul. Ini adalah seperti bom waktu. Saya seringkali mengatakan ini adalah bom waktu. Bom waktu yang sudah ditanam sekian lama, yang sebenarnya tinggal tunggu waktu kapan meledaknya. Dan itu sebenarnya kita harus melakukan transformasi tadi gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Secara ekstrimkah atau bertahap atau bagaimana? Sebaiknya. Jadi kita kan tadi kan kalau kita petakan dari masing-masing BUMN itu kan ada yang masalahnya adalah hanya masalah manajemen. Ada yang urgent banget. Ada yang masalahnya adalah korupsi. Jadi ada yang masalahnya adalah salah tata kelola. Ada juga yang salah juga melakukan transfer of pricing misalnya gitu ya, atau terlalu gemuknya sebuah organisasi misalnya. Oke. Mungkin kita lihat juga sih dulu kalau nggak salah jumlah BUMN kita ini kan 100 berapa itu? 180 berapa? Gitu ya. Itu belum lagi anak perusahaan. Benar. Nah, cucunya itu ribuan lah. Dan sebenarnya ada juga yang menurut saya yang harus direvisi atau diperbaiki undang-undang BUMN kita. Kalau sekarang itu yang disebut dengan BUMN itu kan hanya induknya saja. Jadi kalau misalnya kayak Pelindo gitu kan, jadi BUMN disebut apabila pemerintah secara langsung menyetorkan modal kepada BUMN, sehingga itu disebut BUMN. Tapi yang tidak langsung, misalnya BUMN ini kemudian membuat anak perusahaan, ya, walaupun dananya seluruhnya dari 100% dari BUMN itu tidak disebut BUMN. Gitu. Kan sebenarnya itu menjadi masalah. Nah, ini seringkali terjadi juga ada tata kelola ataupun mohon maaf ya, hengki-pengki gitu ya, yang dilakukan dengan anak-anak perusahaan dan cucunya. Gitu. Nah, bentuk pengawasan dari BUMN sendiri dari pemerintah ini bagaimana gitu kan? Kenapa? Karena itu bukan BUMN. Dia anak perusahaan BUMN, tidak bisa masuk di dalam aturan dan undang-undang BUMN. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya ini yang barangkali sedang dilakukan
pembenahan. Itu yang terjadi pada barangkali. Pelindo, Bang Andi. Bahwa Pelindo, Garuda, Pertamina itu punya ratusan barangkali ya anak perusahaan dan cucu. Sampai ada istilahnya begini ya, kapal keruk gitu ya. Kapal keruk. Jadi artinya semua diambil alih oleh BUMN dan anak cucunya, sehingga nggak ada lagi sisanya untuk mitra UMKM lah atau perusahaan swasta yang lain lah, karena semuanya diambil oleh Jadi mereka. salah satu unsur tadi terabaikan ya, kemitraan tadi, kolaborasi tadi. Harusnya kan menjadi mitra. Udahlah, BUMN ini udah dia mengelola core-nya saja. Core-nya saja, misalnya core bisnisnya adalah pelabuhan misalnya gitu ya. Sudah itu. Nah, yang lainnya gitu yang mendukung gitu ya, serahkan kepada perusahaan swasta atau UMKM. Nah, kemudian situlah kemitraan terjadi kan. Jadi pebisnis itu sendiri bisa hidup. Nah, dan juga diharapkan karena ini kompetisi gitu kan, perusahaan kecil dan menengah ini ya yang sebagai mitra dari BUMN ini akan berkompetisi menciptakan produk-produknya yang lebih baik dan lebih murah supaya bisa menjadi rekanannya BUMN gitu, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas daripada perusahaan-perusahaan kecil ini gitu kan, memiliki daya saing. Karena mereka bersaing jadinya kan. Gitu. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Ya ini memang kompleks lah. Kita lihat bahwa misalnya kejadian dari masalah korupsi atau markup. Nah, ini seringkali juga melibatkan anak dan cucu perusahaan. Itu yang dipakai. Yang sebagai vehicle ini kan boleh dugaan ya. Dugaan kita begitu. Ini ada transfer of pricing nih. Nah, apalagi kan misalnya ini anak cucu perusahaan, boleh dong saya tunjuk mereka gitu kan. Walaupun harganya barangkali lebih mahal dan sebagainya. Dan ini barangkali salah satu celah dari korupsi dan manipulasi yang terjadi barangkali gitu ya. Tapi ini patut diduga. Dengan menggunakan anak perusahaan tapi tetap jatuhnya lebih mahal ya buat apa itu kan namanya juga markup jatuhnya. Ada selisih di situ. Ada selisih. Oke, Bang Andi. Tadi Bang Andi kan sebelum ada di meja ini, Bang Andi sempat ngebahas mengenai pemetaan posisi BUMN yang ada itu dalam bentuk klaster-klaster nih. Nah, yang sekarang ini analisa Bang Andi seperti apa nih? Antara itu yang core bisnisnya adalah itu yang bisnis murni, ada yang pelayanan publik kalau nggak salah tadi itu. Seperti apa, Bang? Nah, sekarang ini kan Pak Erik sudah membagi BUMN ini menjadi 16 klaster kalau nggak salah. Saya kurang ingat ya jenisnya. Tapi barangkali kalau menurut saya ini kan boleh kan pendapat pribadi. Sebaiknya dibagi dulu klaster utamanya dulu. Klaster utamanya itu BUMN ini dibagi menjadi 3 klaster misalnya gitu ya. Betul. Klaster utama. Klaster utama. Klaster utama itu adalah klaster komersial misalnya bisnis yang memang tujuan BUMN yang memang bisnisnya pure bisnis lah, untuk mendapatkan profit, memberikan pendapatan kepada negara dan sebagainya gitu kan, dan mampu berkompetisi bukan hanya secara nasional tapi secara global, gitu. Nah, itu klaster komersial. Misalnya apapun namanya gitu ya. Kemudian ada klaster lagi pelayanan publik, di mana klaster ini berisi BUMN yang selama ini ditugaskan oleh negara untuk melayani kebutuhan publik. Misalnya gitu ya, pangan misalnya gitu. Bulog ya Pak ya. Misalnya gitu ya. Kemudian listrik, misalnya gitu.
dan apa ya, transportasi misalnya Ya, gitu ya, ya, seperti KAI ya. transportasi umum ya, Termasuk, misalnya ya, seperti betul. KAI, apa, kereta api, Kereta api, betul. pelayaran misalnya gitu. Ah. Pokoknya yang berhubungan dengan pelayanan publik lah, gitu ya. Kemudian Pelayanan publik itu yang hanya bisa di-cover oleh negara, kan gitu Pak ya? Iya, yang klaster pelayanan publik ini pemerintah bisa turun tangan. Oke. Ya, betul. untuk melakukan intervensi. Intervensi. Ya, Betul. misalnya harga pangan yang melonjak, gitu kan. Kemudian negara bisa mengambil kebijakan untuk mengintervensinya, dan bisa untuk memberikan subsidi juga. Subsidi. Ya, ya. Subsidi supaya misalnya harga pupuk lebih Stabil. rendah, ya, stabil. Harga apa namanya itu bibit dan sebagainya gitu kan. Nah, itu klaster layanan publik. Baik. Kemudian ada lagi klaster industri strategis nasional. Nah, kenapa di klasterin sendiri gitu ya? Ya. Supaya apa? Karena industri strategis ini berhubungan dengan keamanan negara, ya kan. Kemudian industri-industri yang sangat industri-industri baru yang memerlukan risiko tinggi. Misalnya industri seperti pindad, Dahana. Apa itu Bang? Dahana. Apa itu ya? Dahana itu perusahaan bahan peledak. Oh. Ya. Okay. Kemudian misalnya PT PAL gitu misalnya. Kemudian dulu DI ya, Dirgantara Indonesia misalnya gitu. Ya, pembuatan kapal terbang. Ya, misalnya gitu. Ya. Jadi industri-industri memang berhubungan dengan high tech. Betul. Dan harus dilindungi oleh negara gitu ya. Karena juga menyangkut keamanan negara itu sendiri gitu. Iya. Nah, itu dijadiin satu klaster. Jadi satu klaster. Iya. Gitu kan. Nah, di mana kalau menurut pendapat saya gitu, yang komersial ini 100% dikelola oleh Kementerian BUMN. Betul. Baik. Kemudian yang klaster layanan publik ini dikelola oleh Departemen Teknis yang terkait. Begitu juga dengan BUMN industri strategis tadi. Industri strategis. Itu juga. Itu terpisah klasternya tadi, Bang. Ada 3 klaster. 3 klaster sudah ya. Baik. Nah, yang barulah kemudian misalnya klaster komersial ini, yang bisnis tadi ini. Itu dibagi lagi sub cluster. Maaf sebelumnya, kalau jenis-jenis kayak pertambangan, contohnya kayak Freeport, apa segala macam masuk mana itu? Dia komersial. Penuh. Nikel apa gitu, sawit apa segala macam itu masuk komersial penuh atau gimana Pak? Kalau gini, kayak kelapa sawit misalnya gitu ya. Itu masuk apa? Itu komersial. Masuk komersial. Komersial gitu kan. Nah, cuma memang kita apalagi yang sudah go public itu harus masuk komersial gitu ya. Nah, ini sebenarnya barulah kemudian yang tadi dibagi yang pertambangan, sub clusternya pertambangan dan apa gitu. Kemudian keuangan, kemudian perkebunan dan lain-lain. Nah, klaster itu bisa dijadikan satu holding sendiri atau bagaimana? Boleh. Boleh. Gitu. Jadi nanti yang klaster utama tadi kan yang komersial ya. Yang komersial tadi kita bicara komersial, yang ini nggak salah ya. Yang komersial. Nah, itu dibuat sub cluster lagi. Sub clusternya misalnya pertambangan. Kemudian transportasi misalnya gitu ya, atau penerbangan dan sebagainya. Nah, ini baru ada nanti holdingnya, ada subholdingnya, gitu. Itu strukturnya ya. Sampai ke anak perusahaan. Tapi itu juga harus benar-benar dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Apakah ada BUMN yang sejenis gitu ya, yang sejenis. Betul, ya, yang sejenis
itu digabungkan, di merger. Buat apa Kenapa harus ada terpisah? 3-4 gitu kan? Di merger. Nah, kemudian merger kan tujuannya adalah efisiensi. Efisiensi sama efektif. Efisien dan efektif. Iya. Dan itu juga akan memudahkan juga pengawasannya. Pengawasannya. Dan kemudian juga itu tadi, apakah perlu nggak misalnya setelah di merger dia harus buat subholding lagi? Nah, itu ya belum tentu juga, gitu kan? Tergantung kebutuhan. Tergantung juga hasil evaluasi kita, gitu. Kalau misalnya ada 4 perusahaan sejenis kemudian di merger menjadi satu gitu kan. Nah, untuk apa lagi dibuat subholding? Gitu. Itu anak-anak perusahaan aja. Nah, sehingga lebih efisien, lebih efektif. Betul. Gitu kan. Oke Bang Andi, kita mengacu kalau sudah berbicara BUMN begini, tentunya kita tidak terlepas dengan seorang Erick Thohir. Belakangan ini Presiden suka komplain mengenai percepatan penyederhanaan BUMN atau transformasi lah dibilang begitu. Banyak sekali yang minta suntik lah, dikit-dikit mau kolaps lah, terlalu manja, terus apa sekarang. Emang segenting itukah kondisinya, Pak? Iya. Ya kita memang kan seperti saya sampaikan tadi itu ada memang bom waktu yang sudah ditanam lama. Bisa dicontohkan kan? Misalnya seperti Jiwasraya, Garuda, dan yang lain ya. Kita nggak usah sebut terlalu banyak gitu ya. Tapi Krakatau Steel misalnya dan sebagainya. Asabri misalnya gitu. Itu bom waktu. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah kok bisa ya tidak terdeteksi, gitu nggak? Nah, artinya ada sistem pengawasan yang kurang efektif gitu. Nah, saya pernah juga mengusulkan sebaiknya di Kementerian BUMN ini ada lembaga khusus yang disebut dengan internal auditor dan controller. Itu diperlukan ya Pak? Saat ini apa itu BPK atau apa yang sekarang melakukan itu? BPK ya, itu kan. Tapi masalahnya adalah harusnya di kementerian sendiri punya badan khusus yang memiliki otoritas penuh untuk mengawasi keuangan maupun manajemen dengan catatan independen dari BUMN-nya. Jadi sehingga di bawahnya Kementerian BUMN itu kan ada yang namanya holding tadi. Betul. Dan subholding. Ya. Nah, ada juga internal auditor. Nah, cuma internal auditor ini tidak bertanggung jawab kepada direksi BUMN, tapi langsung kepada kementerian. Oh, kementerian. Baik. Dia sehingga tidak bisa diatur oleh. Iya, diintervensi oleh BUMN itu sendiri. Gitu. Kalau yang perusahaannya. Iya, kalau yang dituju ke dirutnya. Podoai. Iya, gitu. Nah, begitu juga dengan anak perusahaan. Sehingga diharapkan akan lebih prudent. Lebih prudent. Okay. Saya yakin pasti di BUMN sudah ada juga internal auditor. Tapi barangkali selama ini internal auditornya itu hanya bertanggung jawab kepada direksi BUMN. Jadi maksud saya kalau lakukan transformasi sekaligus lah gitu ya, sekaligus saja gitu. Sudah sekarang ini pengawasan melekatnya, pengawasan internalnya itu Kementerian BUMN itu bisa lebih cepat tahu masalah yang terjadi di masing-masing BUMN. Nggak hanya nunggu laporan dari direksi setiap tahun atau setiap semester. Yang kita dengarkan sering dilakukan rekayasa reportingnya. Window dressing itu udah biasa dilakukan. Gitu ya? Iya. Ya contoh misalnya gini ya. Misalnya banyak sekali dulu yang off balance sheet. Gitu kan. Off balance sheet tidak dilaporkan di laporan keuangan. Kemudian direkayasa laporan keuangannya. Betul. Sehingga seolah-olah tetap sehat. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah gitu kan. Karena kalau misalnya kita bicara BPK misalnya, BPK
pada saat melakukan audit. Itu kan yang dilihat kan sebenarnya hanya dokumennya, gitu. Oh, dokumennya ada, kemudian oh sesuai dengan prosedur, gitu kan, atau dan sebagainya. Kecuali kalau dilakukan audit investigasi. Nah, gunanya internal auditor dan controller ini sebenarnya untuk mendeteksi awal sebelum BPK atau auditor luar itu masuk untuk memeriksa. Dia melakukan pemeriksaan awal dari dalam untuk melihat apakah ada penyimpangan apa tidak. Warning dulu. Ini disampaikan kepada kementerian dan juga CC-nya baru direksi. Kalau CC-nya dikasih ke direksi, tadi lobby lagi itunya. Iya, ini barangkali nggak tahu apakah sudah dijalankan atau enggak, tapi barangkali itu ini termasuk salah satu how. Iya, how-nya. Ya kan, Pak? Iya, jadi istilahnya pada saat kita melakukan rekayasa bisnis proses, rekayasa ulang bisnis proses di BUMN, juga termasuk di kementerian itu sendiri. Kementerian itu sendiri seperti apa, Pak? Sebaiknya, Pak? Nah, misalnya kementerian tadi kan sekarang ini ada 2 wamen, gitu ya. Nah, barangkali sekarang ini 2 wamen ini diberikan tugas masing-masing. Saya nggak tahu tugasnya apa. Ada 2 wamen, kemudian ada beberapa deputi kan, deputi. Jadi, nah, cuma saya rasa barangkali ini kita harus bottom up. Kita ini kan mau melakukan transformasi, melakukan namanya rekayasa bisnis proses. Betul nggak? Rekayasa bisnis proses. Apakah sudah sesuai apa tidak? Sehingga terdapatlah sebuah entitas ataupun organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Bottom up itu tadi adalah mencerminkan itu supaya tadi, tidak gitu-gitu lagi kalau top down ya, Pak. Iya, misalnya nggak perlu nih ada yang dilikuidasi anak perusahaannya, cucunya, ada yang di merger, ada yang BUMN-nya yang kemudian di merger, kemudian dibuatkan holdingisasi, misalnya gitu ya, dan sebagainya, dibuat subcluster. Nah, baru kemudian disesuaikan keadaan ini, BUMN, Kementerian BUMN ini yang menyesuaikan strukturnya dengan apa yang data dari bawah. Oh, ternyata untuk supaya bisa menjalankan manajemen BUMN setelah rekayasa bisnis proses ini, rekayasa ulang bisnis proses ini, maka diperlukan struktur kementerian seperti ini agar mampu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan, sudah kita lakukan rekayasa ulang tadi. Iya. Jadi memang barangkali ini nanti setelah dilakukan transformasi selesai, barangkali kemudian Kementerian BUMN sendiri akan melakukan restrukturisasi internal barangkali. Apa yang paling urgent? Yang disesuaikan dengan keadaan yang itu. Betul. Keputusan itu melahirkan struktur baru. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, melalui bisnis proses reengineering tadi, maka akan ketahuan bahwa yang dibutuhkan organisasi untuk kedepannya adalah seperti ini. Nggak perlu lagi ada ini, yang ini nggak perlu juga, misalnya gitu ya. Sehingga muncullah sebuah struktur yang ideal. Lebih ideal, ya. Ideal. Baru milih orang-orangnya dong. Nah, setelah itu baru, dengan struktur ini, dengan visi misi yang baru seperti ini, maka dibutuhkan orang-orang yang mampu mengakselerasi dan menjalankan, mendeliver itu. Barulah setelah itu sampai ke atas. Jadi makanya saya lebih setuju apabila kita ingin menjalankan sebuah proses bisnis reengineering, dimulainya dari bawah. Nah, ketahuanlah bahwa nanti tidak perlu lagi ada anak perusahaan ini, cucu perusahaan ini, kemudian ini harus di merger segala macam, gitu kan, sehingga
terciptalah sebuah struktur organisasi BUMN yang lebih komprehensif, lebih sehat. Nah, baru ketahuan tadi kan, butuhnya direksi cuma 3 gitu. Ternyata belanja direksi kebanyakan. Komisaris juga nggak perlu banyak. Kemudian juga perusahaannya juga yang tadinya anak perusahaannya ada 10, tinggal 2 gitu kan. Yang tadinya ada BUMN-nya ada 15, kemudian di merger jadi 2 atau jadi 1. Kemudian diperlukan juga subholding ternyata. Ada perlu juga subholding karena berbeda line of bisnisnya misalnya kan. Atau nggak perlu sama sekali. Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Makanya saya lebih suka bottom up. Dari bawah dulu kita lakukan mappingnya gitu kan. Baik, oke. Kalau ini Bang Andi, tentang super holding itu kayaknya banyak didengungkan oleh orang-orang bahwa kita ini bermimpi punya super holding seperti di Singapura sama di Malaysia. Gitu. Itu seperti apa itu? Idealnya itu kita ini sudah mampu melakukan itu dengan aset yang segitu gedenya kita punya katanya. Nah, memang sebenarnya salah satu pembentukan holding itu kan sebenarnya salah satunya adalah supaya lebih efektif dan lebih efisien. Betul. Dan yang sebenarnya paling yang hal lainnya di sisi keuangannya adalah asetnya menjadi lebih besar. Asetnya jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Sehingga kemampuan finansialnya dengan aset yang begitu besar, dia mampu mempercepat bisnisnya, pengembangan bisnisnya. Ya, misalnya tadi kita dengan satu perusahaan itu hanya memiliki 10 miliar misalnya gitu ya, aset. Kemampuannya maksimal 10%, 10 miliar. Tapi kalau dengan digabung menjadi 100 miliar, nah berarti bisnis opportunity-nya makin besar. Bisa meminjam lebih besar gitu kan. Bisa mengerjakan proyek jauh lebih besar gitu kan, dan sebagainya lah. Daripada diecer ya, Bang. Kan saat ini kan kita diecer jatuhnya. Iya. Ini banyak sekali ternyata kan. Ya misalnya tadi itu dari 10 perusahaan ini dia punya kantor cabang 100. Analisanya adalah ternyata mengerjakan hal yang hampir sama, misalnya gitu ya. Pegawainya 100.000 orang misalnya gitu. Nah, kalau digabungkan satu karena bisnis prosesnya sama, bisnis prosesnya sama, maka dia akan menjadi lebih efisien. Ya, nggak perlu lagi ada 100 cabang. Iya. Sehingga cost-nya menjadi lebih ringan. Betul. Dan size-nya besar, sehingga dia bisa mengerjakan bisnisnya jauh lebih besar ke depannya gitu. Nah, sebenarnya itu gitu ya. Tapi ini sedang dilaksanakan sih sebenarnya oleh Pak Menteri. Ya kita lihat aja sampai karena butuh waktu juga. Iya. Ya, kita harapkan. Tapi itu ada proses ke sana Bang Andi ya. Ada proses ke sana ya. Ya Pak Erik emang maunya begitu ya. Bang Andi, kemarin sebelum mengenai topik transformasi BUMN ini, Bang Andi sempat nyeletup ini kalau dibahas di podcastnya dengan Mas Bu asik nih. Garuda. Technically bankrupt ya. Iya. Iya itu Pak. Sedikit dong Bang Andi. Ya itu sebenarnya karena kebiasaan bom waktu. Sudah lama itu. Jadi masalah ini sudah lama, tapi terus terakumulasi sehingga akhirnya menjadi berat. Nah, karena tadi ada rekayasa laporan keuangan yang selama ini barangkali menghibur. Contoh misalnya pernah ada Garuda waktu itu untung ya tiba-tiba tahun 2018 banget. Nah, rupanya itu tadi mereka memasukkan pendapatan yang masih prediksi yang belum diterima, baru berbentuk kerjasama, sehingga itu menjadikan pendapatan gitu. Nah, kemudian yang lainnya misalnya dulu finance sewa, ini kan sewa beli, karena banyakkan pesawat Garuda ini melalui leasing. Rental apa? Oh leasing. Sewa guna usaha namanya. Sewa guna usaha. Bahasa Indonesia sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha ini ada dua model. Satu namanya operating lease. Kedua financial lease. Nah, kalau financial lease ini dia
mendapatkan opsi untuk menyewa, kemudian di akhir masa sewa menjadi aset. Dengan membeli senilai residual value-nya, nilai residunya. Susutnya, nilai susut. Misalnya nilai susutnya tinggal 100.000 perak, ya itulah yang dibayar. Nah dia bisa mengakui itu sebagai asetnya. Asetnya, gitu kan. Sedangkan operating lease enggak. Operating lease itu dia, misalnya saya butuh pesawat nih, ya, gitu. Nah, saya ngubungi pabrikan, ya kan. Nah, kemudian pabrikan menghubungi lessor. Jadi peminjam. Jadi barang itu dipindahkan dulu kepemilikannya kepada lessor. Kepemilikannya, baik. Nah, saya sewa. Sewa ke lessor. Ke lessor. Sewa dengan sistem operating lease tadi. Saya mengoperasikan pesawat tersebut dengan jangka waktu tertentu. Dengan sewa tertentu, misalnya selama 10 tahun. Iya. Gitu kan. Tapi saya tidak mengakui itu sebagai aset. Asetnya tetap punya lessor. Punya lessor tetap. Sehingga, sedangkan saya hanya membukukan biaya sewa saja di dalam laporan keuangan saya. Iya. Nah, dalam PSAK 73 nggak bisa lagi begitu. Karena itu tidak fair, tidak transparan, dan tidak merefleksikan laporan keuangan perusahaan secara transparan, secara benar, secara jujur dan transparan. Kenapa? Dia kan, saya ini sudah berjanji untuk membayar angsuran ini selama 10 tahun. Iya. Itu kan hutang dong, kewajiban dong. Iya, betul. Kewajiban, benar nggak? Iya. Apalagi saya sudah memberikan security payment, uang garansi, bukan? Uang garansi. Garansi lah ya. Sebesar sekian persen biasanya dari nilai operating lease tadi. Baik. Itu kan kewajiban dong. Iya. Kenapa kalau tidak saya lalai, uang jaminan itu ditarik? Oh iya juga, betul. Gitu kan? Betul. Kemudian saya tetap harus bayar hutangnya itu. Anda kan sudah janji sama saya 10 tahun, 10 tahun bayarnya. Nah, apalagi di dalam perjanjian itu kita ada di posisi itu, Bang. Kita ada di posisi itu. Iya. Nah, 80% dari sewa pesawat itu menggunakan operating lease. Nah, sehingga di tahun 2020 itu semua kewajiban termasuk operating lease itu dibukukan sebagai kewajiban dari Garuda. Sehingga melonjak yang tadinya hanya dibukukan 20 triliun nggak salah ya utangnya, menjadi hampir 140 triliun, di mana hampir 100 triliun itu adalah hutang kepada lessor. Sisanya kepada perbankan dalam negeri, Himbara. Kemudian ada hutang kepada vendor. Iya. Misalnya kepada Pertamina, Angkasa Pura, dan catering dan sebagainya gitu. Nah, dan ada lagi hutangnya bentuk obligasi, sukuk dan sebagainya gitu. Nah, memang ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Dan celakanya lagi nih, Mas Bro. Selama ini, apalagi di tengah pandemi ini, pendapatan Garuda ini jauh lebih menurun. Benar. Sehingga kerugian dari Garuda itu setiap bulannya sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Sebulan. Astaga. Jadi sekarang ini sudah minus modalnya hampir 40 triliun. Mungkin sampai akhir tahun bisa nambah sekitar sampai 30 triliun lagi mungkin. Itu klaim dari Bang Andi yang dibilang technically bankrupt. Karena sudah nggak mampu lagi membayar kewajibannya. Nyawanya jadi cabut sebenarnya. Iya, untuk bayarkan, jangankan bayarkan utang bank sama leasing, ke vendor aja
nggak bisa. Ke vendor aja? Nggak sanggup. Kemudian juga kepada untuk bayar apa namanya biaya gaji saja. Nah, itu proteksi masih dikasih Pak sama pemerintah. Nah ini sebenarnya yang menjadi masalah gitu kan. Diterusin ini. Ya kayak seperti buah simalakama, dan ini sebenarnya kan bukan sekali saja. Sebelum-sebelumnya di seluruh era pernah kondisinya sama Bang gitu. Andi. Nah sekarang ini memang menjadi buah simalakama gitu kan. Nah orang bilang kalau misalnya Garuda itu dilikuidasi aja, nanti nggak ada lagi dong flag carrier. Ya, bisa aja diganti Atlantik. Iya bisa gitu kan. Nah, jangankan itu, Amerika aja yang begitu besarnya nggak punya flag carrier, nggak ada. Dia bukan flag carrier, itu swasta semua. Swasta punya? Oh, PNM bukan ya? Bukan. Lufthansa perorangan. British Airways Inggris bukan. Jadi kita nggak sok-sokan lah, nggak perlu lah ya. Ya untuk apa? Sama aja lah. Sama aja. aja. Nanti tetap aja ada merah putih kan di badan pesawatnya. Kalau ya. Tapi ya saya melihat begini, memang pilihannya semuanya pahit. Kalau misalnya kita lakukan likuidasi, apalagi gitu kan. Kemudian kita membangkrutkan diri misalnya gitu kan, itu juga butuh waktu. Memang sudah benar sih menurut saya apa yang dilakukan oleh BUMN sekarang, kementerian melakukan restrukturisasi hutang. Tapi restrukturisasi itu harus dengan haircut, memotong nilai pinjamannya. Yang tadinya misal pinjamannya itu 90 triliun, dipotong. Udah maksimal 30 triliun aja. Gitu. Toh Anda sudah dapatkan untung sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi disinyalir gitu ya. Kan katanya sewanya juga nilainya 2-3 kali lipat dari yang berlaku di dunia. Iya loh. Kita ini kemahalan ya. Rentalnya itu nilainya 28% sendiri, yang lainnya cuma 6%. Iya. Kita ya katanya sampai 28%. Iya. Mahal sekali yang kita Mahal punya. sekali. Oh, tadi 3 kali lipat loh. 3 kali lipat lebih dari nilai pasar gitu kan. Betul. Nah, artinya harusnya mau dong dipotong 30%, dipotong 70%. Nah, celakanya lagi, biasanya kalau di negara lain, maskapai penerbangan lain, lesornya atau krediturnya itu hanya 3, 4, 5 saja. Nah, kita ini banyak banget, belasan. Terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia lesornya. Karena kemudian juga jenis pesawatnya bermacam-macam. Ya, padahal dengan jenis pesawat yang bermacam-macam itu, biaya maintenance-nya kan juga lebih mahal. Betul. Gitu kan, lebih kompleks gitu. Nah ini yang sedang dilakukan, melakukan restrukturasi utang dengan salah satunya adalah harus haircut, harus dipotong jumlah pinjamannya itu. Yang tadinya berutang 90, ya sekarang 30 aja maksimal. Tapi minta perpanjangan waktu. Itu. Yang tadinya 3 tahun menjadi 7 tahun barangkali, atau 10 tahun dengan sistem balloon repayment misalnya. Jadi di awal kecil dulu, baru setelah berapa tahun kemudian itu istilahnya balloon repayment. Balloon repayment. Oh. Pembayaran sistem balon. Skemanya begitu. Nah, kan kalau balon kan begini kan ditip nih. Iya. Gitu. Skemanya begitu, Bang. Gitu. Okay. Itu salah satu. Kemudian perbankan juga sama. Dan celakanya lagi pinjamannya kan ke Himbara. Apa itu, Bang Andi? Himpunan Bank Negara. BNI, BRI, Mandiri. Nah, mau tidak mau kan harus di reschedule kan? Reschedule. Ya itu artinya kan juga akan mempengaruhi cash flow-nya bank itu sendiri. Pertamina juga begitu. Kemudian sukuk yang jatuh tempo misalnya gitu, obligasi yang jatuh tempo, terpaksa kan harus bikin baru lagi, menerbitkan obligasi baru lagi, tapi dengan zero coupon bond. Zero coupon bond namanya. Zero coupon bond. Jadi 0%. Gitu, 0%. Ya paksa lagi nanti yang beli BUMN untuk membayar obligasi yang jatuh tempo. Nah, mengenai deteksi tadi, tapi maaf nih, tapi tidak cukup dengan itu saja. Nah, itu kan bicara masalah restrukturasi keuangannya.
oke, lakukan tadi ya. Tapi juga harus dilakukan rekayasa bisnis proses tadi. Nah, misalnya seperti penerbangan luar negeri. Untuk apa kita ada? Sebenarnya dari dulu juga nggak percuma itu. Karena kita nggak akan bisa kompetisi dengan Etihad, Emirat dan sebagainya. Kita harusnya fokus aja di dalam negeri gitu. Karena kita pasarnya sebenarnya ada di sini, Bang. Iya. Kalau misal kita ingin penerbangan luar negeri, tinggal kerjasama sama penerbangan luar negeri aja dengan sistem code sharing namanya. Atau dikasih bendera aja. Iya, code sharing. Code sharing itu kita kerjasama dengan penerbangan luar negeri. Kita yang tidak punya rute penerbangan ke luar negeri itu menggunakan penerbangan mereka, tapi menggunakan kode yang bersama, kode bersama. Jadi nanti misalnya Emirat, Etihad, kita sudah lakukan sih dengan beberapa penerbangan luar negeri. Iya. Misalnya kita naik Emirat nih, misalnya pernah nih kita naik Emirat misalnya gitu ya. Di situ akan disebut ini kerjasama dengan Garuda Indonesia, flight number gitu kan, trayek tertentu. Padahal kita naiknya Emirates, itu namanya code sharing. Itu biasa gitu. Nah, jadi itu bisa gitu kan. Dan bukan baru aja dengan Emirates ya, yang terakhir ya. Itu sebelum-sebelumnya sudah kok dilakukan. Nah, jadi kita harus memangkas lagi kemudian tadi operasionalnya supaya lebih efisien gitu kan. Kemudian jenis pesawatnya juga dikurangin. Kemudian juga struktur organisasinya dikurangin, termasuk juga misalnya tenaga kerjanya. Jadi memang cukup kompleks, tapi itulah yang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan kalau saya nih feeling saya sambil secara simultan kita bersiap-siap kalau lesornya tidak setuju, kita ada maskapai baru, entah itu Citylink, entah itu Pelita, apapun namanya gitu ya. Sehingga apabila terjadi misalnya tidak disetujui oleh lesor, ya kita tetap bisa jalan dengan maskapai yang baru. Maskapai yang Tapi saya sih punya keyakinan lesornya pasti akan setuju. Daripada cut loss, daripada rugi 100%. Lebih baik dia ruginya 50% kan? Sebenarnya nggak rugi. Mungkin juga nggak rugi. Karena kan emang harganya dan terlalu tinggi kan, gitu kan? Kalau dia pebisnis, tentunya tidak melakukan itu loh, Bang. Iya. Benar nggak? Ya tadi barangkali mungkin kalau mereka pikir, toh nanti kalau misalnya pun ada apa-apa, negara akan turun tangan. Toh selama ini begitu kan? Iya tapi aduh kesian lah kita ini. Nah itu sejak jauh sebelumnya loh itu. Kalau pesawat-pesawat itu sejak 2012 kan. Kemudian malah ada yang sebelumnya gitu. Walaupun datangnya pesawat itu bertahap ya. Iya. Prediksi Bang Andi selesai nggak nih di masa periode ini? Harus selesai. Selesai dengan keputusannya seperti apa? Kalau saya gitu. Kalau misalnya lesornya, krediturnya nggak mau, ya sudah. Ambil lagi kembali pesawatnya. Saya nggak bisa bayar, gitu kan? Udah dipilotkan saja. Memang nggak sanggup bayar kok. Keren. Tapi kita kan sudah punya maskapai yang lain. Tinggal bedol desa aja. Iya. Pegawai-pegawainya segala macam. Dan dengan bisnis proses yang baru tadi. Tapi apakah maskapai yang lain itu polanya sama? Kalau saya lihat domestik. Domestik itu Citylink segala itu ya. Dan pesawatnya banyak kan bekas kan. Tapi saya rasa jauh lebih mudah atau bikin perusahaan maskapai baru kalau dengan nama baru kayak Raja Wali kayak gitu. Undercover kayak. Undercover juga boleh gitu. Nggak usah pusing juga nggak flag carrier lah, banyak negara besar nggak punya flag carrier kok, nggak masalah. Kalau itu ya kita kan harus timbang mana the worst case-nya. Kita harus ambil yang urgent ya Bang ya. Iya, mana yang paling
realistis. Yang kita harus realistis lah. Ya. Tapi mudah-mudahan sih setuju lah lesornya. Gitu ya. Deteksi kita benar nggak itu deteksinya pemerintahan sekarang mengenai situasinya topengnya benar-benar terbuka? Ya harusnya kan sudah ketahuan kan salah satunya adalah markup kan. Markup itu korupsi kan. Ya harusnya aparat hukum berani membuka semua. Siapa yang terlibat, siapa yang menerima, siapa yang menyuruh, siapa dalangnya. Harusnya gitu. Wah, akhirnya itu sampai ke eranya SBY, jauh sebelum SBY kali itu, Pak. Tapi kan kasusnya ini pas era SBY. Ini kita bukan terlepas dari mana ya, tapi kita harus realistis ya. Pada waktu itu kan 2012. Tahun 2012. Yang membuat Garuda makin berat kewajibannya pada saat berani membeli pesawat dengan menyewa sejak 2012. Wow. Ratusan pesawat, bukan 1-2 pesawat. Dengan metode itu tadi, iya. List apa tadi itu? Operating list. Iya. Walaupun sebenarnya Garuda itu secara pelayanan paling baik lah. Kita harus akui ya. Secara pelayanan bagus, Bang ya? Baik, bagus. Tapi tata kelola perusahaan itu kan tidak hanya pelayanan. Betul. Pelayanan hanya salah satu. Itu kan output aja keluar. Tapi yang paling dalamnya, iya. Kropos di dalam. Kropos. Dan tidak hanya satu loh, banyak. Nah, kalau mau bahas yang lain nanti boleh. Siap, Bang Andi. Cuma karena tadi harus segera dilakukan. Mumpung saat ini lagi pandemi, harusnya inilah saatnya untuk konsolidasi internal. Momentum. Pandemi ini anggaplah kita ini hampir berakhir nih, Bang Andi. Nah, kalau nanti udah mulai normal, kita bisa lari kencang. Jadi kita harus konsolidasi dulu internalnya dengan makin kuat, diperkuat. Kita perkuat dulu injakan kita supaya kita mampu melompat jauh lebih tinggi. Gitu. Betul. Sebenarnya ini momentumnya menurut saya. Gitu. Nah, Presiden juga. Kalau sebagai Bang Andi, pilihan paling realistis itu likuidasi kah atau pengajuan restrukturisasi hutang? Saya restrukturisasi. Bukan likuidasi flag carrier. Untuk apa likuidasi? Biarin aja bankrupt aja sendiri, palit sendiri. Nanti yang ngajuin misalnya lesornya yang ngajuin kan.